Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadian dan saya berasal dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Dan di sini saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua tentang amandemen UUD tahun 1945. Nah, amandemen UUD tahun 1945 adalah proses perubahan atau penyesuaian yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan Konstitusi Dasar Republik Indonesia. Nah, UUD 1945 adalah Konstitusi Dasar Indonesia yang telah mengalami beberapa kali amandemen sejak pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan pada tahun 2021 lalu, MPR kembali mengusulkan untuk wacana mengamandemen UUD 1945, kembali bergulir untuk kelima kalinya, yang dimana terdapat pro dan kontra pada kebijakan MPR tersebut. Dan berikut beberapa alasan saya kontra terhadap keputusan tersebut. Alasan pertama adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, contoh kasus terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks kontra amandemen UUD 1945 bisa dilihat dalam sejarah beberapa negara di mana rezim otoriter atau elit politik yang kuat mencoba memanfaatkan proses amandemen untuk mengkonsolidasi kekuasaan mereka. Salah satu contohnya adalah pada negara Venezuela, di mana pada tahun 1999, Hugo Chavez, Presiden Venezuela, menginisiasi amandemen terhadap konstitusi negara tersebut. Amandemen ini mencakup perubahan-perubahan yang menguntungkan pemerintahan Chavez, seperti perpanjangan masa jabatan presiden, pengurangan wewenang parlemen, dan peningkatan kontrol eksekutif atas lembaga-lembaga negara. Meskipun beberapa perubahan ini mungkin dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah konkret, banyak yang melihatnya sebagai upaya untuk memperkuat pemerintahan yang otoriter. Dan ini menciptakan ketegangan politik dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap proses amandemen. Dan yang kedua adalah merusak kepatokan dan kestabilan konstitusi. Nah, di mana terlalu banyak amandemen dalam suatu konstitusi dapat merusak kepatokan dan stabilitas hukum, menciptakan ketidakpastian hukum. Contoh kasusnya adalah pada negara Italia, di mana Italia adalah salah satu negara yang telah menghadapi perubahan konstitusi yang cukup sering. Misalnya, sejak tahun 1948, konstitusi Italia telah mengalami lebih dari 60 kali amandemen. Dan beberapa dari amandemen tersebut adalah hasil dari perubahan partai politik yang berkuasa. Dan perubahan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dan pergeseran politik yang terus-menerus. Alasan ketiga adalah ketidaksetujuan tentang perubahan yang diperlukan. Nah, ketika terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di masyarakat tentang perubahan apa yang diperlukan dalam konstitusi, proses amandemen bisa menjadi kontroversial. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan ketidaksetujuan tersebut adalah negara USA, di mana USA memiliki konstitusi yang telah mengalami beberapa amandemen sejak disahkan pada tahun 1787. Namun, upaya-upaya amandemen yang gagal, terutama yang berkaitan dengan kontrol senjata, hak guna tanah, atau imigrasi, mencerminkan ketidaksetujuan yang kuat di antara berbagai kelompok masyarakat, partai politik, dan negara bagian. Alasan terakhir saya kontra terhadap amandemen UUD adalah risiko kehilangan nilai-nilai asli, di mana ketika konstitusi diubah secara berulang kali, ada risiko bahwa nilai-nilai asli yang diwujudkan dalam konstitusi dapat tererosi atau dihilangkan. Salah satu contoh kasus adalah pada negara Turki, di mana Turki adalah negara yang telah melalui serangkaian amandemen konstitusi yang signifikan sepanjang sejarahnya. Beberapa amandemen telah mengubah karakter sekuler negara ini yang ditetapkan oleh pendiri negara. Mustafa Kemal Atatürk ini telah menimbulkan ketidaksetujuan dalam masyarakat mengenai pengaruh agama dalam urusan negara dan peran militer dalam politik. Dan dapat disimpulkan, dalam semua kasus ini,
Perdebatan seputar amandemen konstitusi mencerminkan beragam perspektif, kekhawatiran, dan ketegangan dalam upaya menjaga keseimbangan antara perubahan yang diperlukan dan stabilitas konstitusi serta nilai-nilai yang dijunjung. Dan keputusan untuk mengamandemen konstitusi harus selalu mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan mencari keseimbangan yang sesuai untuk negara tersebut. Mungkin berikut beberapa alasan yang bisa saya sampaikan. Alasan saya kontra terhadap amandemen UUD 1945. Semoga dapat dipelajari. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.